Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita ambil maqalah dari Syekh Nida Abu Ahmad hafizahullahu ta'ala, yaitu tentang fadlul yakin, tentang keutamaan yakin. Artinya orang itu ketika memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya, maka akan memunculkan banyak fadilah, banyak kelebihan-kelebihan, manfaat-manfaat. Yang di sini muallif menyebutkan ada 23 fadilah atau keutamaan dari hal yakin. Tapi sebelumnya beliau berikan muqaddimah di sini yang namanya al-yaqin, yang namanya keyakinan. Itu adalah ditu syak, lawan dari keraguan-raguan. Yakin, orang yang yakin dia tidak ragu-ragu. Dan para ulama mendefinisikan yang namanya yakin itu adalah kepastian yang didapatkan dengan ilmu, sehingga orang itu hatinya tenang. Ketika orang itu yakin, maka hatinya tenang. Dan kaitannya dengan agama ini, berarti yakin dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yakin dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, yang mendorong pemiliknya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan mengikhlaskan niat kepadanya dan juga ittiba kepada Rasulnya. Ini orang yang yakin. Atau yakin dengan kebenaran yang ada di dalam agama ini, ya. Kebenaran ajaran yang ada dalam agama ini. Sehingga ketika orang yakin, orang itu seperti melihat langsung. Karena banyak di dalam urusan agama ini perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang di mata manusia tidak nampak. Tapi kalau seorang muslim dia punya keyakinan yang kuat, maka dia itu seperti melihat langsung perkara yang dia yakini tersebut. Itu karena kuatnya keyakinan yang ada dalam dirinya. Misal kalau kita itu meyakini adanya surga dan neraka, maka orang yang yakin dengan adanya surga dan neraka, dia seolah-olah melihat surga dan neraka itu langsung dengan mata kepalanya. Dan ini orang yang yakin nih. Maka dikatakan di sini bahwa yang namanya yakin itu adalah zubdatu a'malil qulub. Yang namanya yakin itu adalah inti pokok amalan hati. Amalan hati itu banyak. Ada rasa takut, ada berharap, ada cinta. Tetapi dari semua amalan hati itu, inti pokoknya adalah al-yakin. Kemudian yakin itu juga ra'sumanil faizin, modal pokoknya orang-orang yang sukses. Kalau orang itu ingin sukses, modal pokoknya adalah yakin. Kalau orang mengharapkan kesuksesan, dia nggak yakin, berarti jangan berharap dia akan sukses. Serta wa afdalu a'mali sa'irina ila rabbil alamin, amalan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah yang paling afdal. Orang-orang yang seperti kita sedang berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari amalan-amalan tersebut yang paling afdal adalah al-yakin. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "I'lam ya akhi,
annal yaqina minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa keyakinan bagi keimanan, ya, keyakinan bagi keimanan itu seperti kedudukan ruh bagi jasad. Yang namanya keyakinan, ya, untuk sebuah keimanan itu kedudukannya sama seperti ruh untuk jasad manusia. Dan kita ketahui yang namanya jasad tanpa ruh maka mati. Seperti itu pula iman. Iman tanpa keyakinan, ya namanya orang tidak punya keimanan. Oh, nggak ada keyakinan. Karena yang namanya keimanan itu adalah, intinya adalah keyakinan. Kata Ibnul Qayyim, wa bihi tafadhalal 'arifun. Dan dengan keyakinan orang-orang yang punya pengetahuan itu saling berpacu. Orang-orang yang punya pengetahuan itu saling berpacu, semakin yakin semakin kuat semangatnya, tentu. Wa fihi tanafasal mutanafisun. Dan karena keyakinan orang itu mau berlomba-lomba. Wa ilaihi syammarul amilun. Dan menuju keyakinan orang-orang yang beramal itu siap-siap. Orang-orang yang beramal itu siap-siap menuju kepada keyakinan. Wa amalul qaumi innama kana alaihi. Dan amalan suatu kaum itu karena dorongan keyakinan. Orang itu beramal karena ada dorongan keyakinan. Wa isyaratuhum kulluha ilaihi. Isyarat mereka itu semuanya tertuju kepada keyakinan. Fal yakinu ruhu a'malil qulub allati hiya ruhu a'malil jawarih wa huwa haqiqatus siddiqiyah. Kata Ibnul Qayyim, maka keyakinan adalah ruhnya amalan hati, yang amalan hati itu adalah ruhnya amalan anggota badan. Saya ulang ini kalimat terakhir. Fal yakinu ruhu a'malil qulub allati hiya ruhu a'malil jawarih. Keyakinan adalah ruhnya amalan hati. Coba sekarang kita itu dalam hati kita tadi, ya, ruhnya itu adalah keyakinan. Allati hiya ruhu a'malil qulub. Amalan hati ini adalah ruhnya amalan anggota badan. Seperti misalnya kita sholat. Kita sholat dengan anggota badan kita. Tapi ruhnya sholat apa? Ruhnya sholat ya amalan hati. Dia khusyuk gak dengan sholatnya, kan gitu. Dan khusyuk itu ada di hati. Maka itulah hakikat as-siddiqiyah. Itulah hakikat orang yang punya kepercayaan. Yang ini menjadi poros segala urusan, yang segala urusan ini berputar padanya. Maka berarti di sini kalimat Ibnul Qayyim al-Jauziyah tadi yang terakhir, ya, fal yakinu ruhu a'malil qulub allati hiya ruhu a'malil jawarih. Keyakinan adalah ruhnya amalan hati, yang amalan hati itu adalah ruhnya amalan anggota badan. Maka keyakinan itu bagi hati itu seperti air dan udara bagi jasad. Jasad kita itu membutuhkan air dan juga udara. Kita bernafas, kita minum, ya. Dikatakan di sini satu teguk keyakinan itu akan menjadikan hati itu muncul di hadapan ombak materi yang membinasakan tanpa dia mengalami basahan. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat-kalimat yang memang butuh dicermati nih. Ya, ini kalimat sastra ini. Satu teguk keyakinan. Artinya orang itu punya keyakinan meskipun sedikit ada ya yang ada dalam hatinya. Itu menjadikan hati itu dia naik ke permukaan, muncul di hadapan ombak materi yang membinasakan tanpa harus mengalami basah. Ibarat ada ombak besar, dia bisa mengarunginya tanpa harus basah. Kayak orang berselancar gitu. Tapi dia gak basah. Wa yuwajihu awasif asyahawat al-arimah duna an yanalahu radaduha. Dan orang yang punya keyakinan tadi, meskipun seteguk keyakinan, ya,
akan menghadapi tiupan angin syahwat yang kencang tanpa terkena rintik-rintiknya angin tadi atau kabutnya angin. Fayadhallu najian wasatal halqam sahihan bainal mardu, maka dia akan menjadi orang yang selamat di tengah-tengah orang yang binasa dan akan menjadi sehat di tengah orang-orang yang sakit. Intinya seteguk keyakinan itu akan menjadikan hati itu ingin rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu berharap apa yang ada di sisi Allah kalau orang itu punya keyakinan. Ambil contoh. Ada seorang sahabat, yaitu pamannya Anas bin Malik, namanya Anas ibnu Nadhr. Ya, ketika perang Uhud, dia sudah bilang kepada Nabi SAW, karena dia tidak ikut perang Badar. Dan kita ketahui yang namanya perang Badar itu ya perang yang merupakan pemisah antara kufur dengan Islam, membeda, itu namanya juga perang Badar, itu disebut Al-Furqan. Ketika Anas bin Nadhr ini dia tidak ikut dalam perang Badar, maka dia sangat kecewa. Tapi dia sudah berjanji kepada Rasul SAW, Rasul akan melihat bagaimana keadaan dia ketika nanti perang berikutnya. Dan betul, ketika perang Uhud, maka dalam hatinya itu penuh dengan keyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dia ini, dan ini bukan halusinasi, bukan. Dia yakin ketika bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bilang bahwasanya dia mencium bau wanginya surga dari balik bukit Uhud. Maka dia maju dengan penuh keyakinan menghadapi gelombang musuh yang begitu kuat, lalu dia pun mati syahid. Ini keyakinannya sangat kuat ini, dan ini bukan khayalan ini. Ini bukan perkara yang mustahil. Ini betul-betul riwayat yang sahih yang dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik mengenai pamannya Anas bin Malik ini, yaitu Anas bin An-Nadhr. Ini karena orang yang begitu kuat keyakinannya. Maka berikutnya di sini, wa kullu man lam ya'mal biyaqinin fala yut'ib nafsahu. Setiap orang yang tidak beramal yang dilandasi dengan keyakinan, artinya orang yang ketika beramal dia tidak landasi dengan keyakinan, fala yut'ib nafsahu, maka dia tidak akan membuat lelah dirinya sendiri. Maksudnya amalannya ya sekedarnya gitu. Kenapa? Tidak ada keyakinan. Jadi ketika tidak ada keyakinan, itu kan biasanya orang kalau nggak ada keyakinan nggak ada cita-cita. Dan ketika tidak ada cita-cita, maka amalannya ya biasa saja, karena nggak ada yang dia raih, nggak ada yang ingin dia raih, kan begitu. Coba sekarang, kalau seorang yang belajar, entah belajar apapun, kalau tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita, tidak ada visi yang ingin dia raih, maka belajarnya ya sekedarnya saja. Pokoknya mungkin hanya sekedar hiburan bagi dirinya. Hiburan saja itu suatu cita-cita, kan gitu ya. Orang belajar misalnya apa saja, itu jadi hiburan ya. Mungkin dia punya cita-cita yaitu bisa menghibur dirinya, itu masih mending kan gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali keinginan. Karena tadi, kenapa nggak ada cita-cita? Karena nggak ada keyakinan pada dirinya. Orang kalau dalam beramal itu tidak ada keyakinannya, maka dia tidak akan pernah menjadikan tubuhnya, jasadnya, jiwanya itu lelah. Dia nggak pernah seperti itu. Karena tadi tidak ada yang ingin dia raih. Berbeda dengan orang yang punya keyakinan. Maka Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lamu annakum ta'maluna fi ayyamin qisar li ayyamin tiwal. Ketahuilah bahwasanya kalian itu di dunia ini beramal di hari-hari yang pendek untuk menghadapi hari-hari yang panjang ini. Ini beliau sedang memberikan nasihat supaya orang itu di dunia ini punya keyakinan akan adanya akhirat. Sungguh kalian itu sekarang sedang beramal di hari-hari yang pendek, hari-hari yang singkat, untuk menghadapi hari-hari yang panjang. Fi dari zawalin li dari muqam. Kalian sedang beramal
di negeri yang akan hilang, ya, hari yang cuma sebentar, lidarin muqam, untuk menghadapi hari yang untuk menghadapi negeri yang abadi. Wa dari husnin wa nasabin lidari na'imin wa khultin. Kalian berada di negeri yang penuh dengan kesedihan dan kepayahan untuk menghadapi negeri yang penuh dengan kenikmatan dan abadi. Kata beliau, wa man lam ya'mal 'alal yakin fala yata'anna. Barang siapa yang tidak beramal dengan keyakinannya, ya, tidak beramal dilandasi dengan keyakinan, maka dia tidak akan pernah membuat lelah dirinya sendiri. Tapi ketika ada keyakinan, orang akan berusaha untuk beramal, ya. Yang seringnya dalam amal itu kan orang itu akan membuat lelah fisiknya, ya, jiwanya. Tapi karena ada keyakinan, dia tidak pedulikan, mau capek, mau tidak, pokoknya dia terus beramal. Kadang orang tidak peduli, ya, ketika ada suatu cita-cita atau tadi, ya, keyakinan yang dia yakini itu, maka dia tidak peduli. Karena apa? Kalah dengan keyakinannya yang kuat ini. Maka pembahasan tentang al-yakin di sini, ini termasuk pembahasan yang sangat penting, khususnya di zaman sekarang ini, di mana yang namanya gambaran surga itu kadang cuma bergetar tapi di telinga. Jadi kata beliau, ya, hafizahullah ta'ala, ini pembahasan yang sangat penting, di mana kita itu berada di zaman yang kaum muslimin sendiri ketika mempelajari tentang surga, neraka, atau mendengar tentang surga dan neraka, itu cuma terlintas di hati, cuma menjadikan hati itu cuma terlintas di telinga. Bergetarnya itu cukup di telinga. Jadi kita pelajari tentang surga, tetapi baru sebatas di telinga. Yang seharusnya, ya, kalau orang itu ada keyakinan, maka dia akan hilang darinya keraguan-raguan, ya. Maka insya Allah dia itu akan berusaha betul-betul mewujudkan keinginan tersebut tadi. Kalau misalnya ada kajian tentang surga dan neraka, ada dorongan untuk meraih surga dan juga menjaga diri dari api neraka, ya, maka orang itu berusaha. Bukan cuma sekedar dia pelajari kemudian hanya di telinga saja, tapi masuk ke hati dan membuahkan amalan. Tapi kalau kenyataan yang ada tadi, karena urusan surga saja hanya berada di telinga, ya, maka orang-orang pun kadang ketika mereka takut, mereka itu bersandarnya kepada manusia, melebihi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kita tanyakan pada diri kita, dalam hidup kita itu sebenarnya kita itu bergantung kepada harta atau kepada Allah sih? Tanyakan kepada diri kita itu. Dalam hidup kita itu merasa kalau nggak punya harta kayak mau mati gitu. Berarti itu rasa bergantung kita kepada mungkin pekerjaan kita atau maisha kita itu lebih besar daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang keyakinan itu belum kuat masuk dalam diri kita. Sehingga kalau sudah seperti ini, dunia ini terbalik gitu. Dunia itu menjadi hakikat, suatu kenyataan, sedangkan akhirat menjadi khayalan. Jadi seolah-olah ya hidup hanya untuk dunia ini, maka akhirat itu hanya sekedar khayalan. Sehingga kalau sudah seperti itu, adanya tentang hisab, adanya tentang balasan, ya, balasan di akhirat nanti, itu mungkin hanya ini permasalahan yang butuh pertimbangan kayak gitu. Oh, ini permasalahan yang butuh dipertimbangkan lagi nih. Kenapa? Nggak nyata gitu, bukan hakiki, karena ini khayali gitu, perkara yang khayalan. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat. Ini keadaan manusia. Meskipun manusia itu, mereka itu tidak
mengucapkan dengan lisan mereka, tapi amalan mereka, anggota badan mereka mengakui hal itu. Ya, sekalipun mungkin ketika ditanya, kamu itu di dunia ini sebenarnya ingin mencari dunia atau mencari akhirat sih? Mungkin dia tidak mau mengucapkan saya hanya mencari dunia, tapi ya, anggota badannya, amalannya itu mengakui yang dia kejar dunia. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya, ketika di hadapannya kemaksiatan, maka dia berani melakukannya. Ketika ada ketaatan, dia mudah untuk berbanding meninggalkannya. Sehingga dalam tawakal, dalam bersandar, berserah diri, ya berserah dirinya kepada selain Allah. Ini karena lemahnya keyakinan. Seandainya kita itu memiliki pengetahuan yang dilandasi dengan keyakinan atau ilmu yakin, ya, maka kita itu benar-benar seperti misalnya melihat langsung. Seandainya kita itu bisa melihat surga atau neraka, meskipun sejenak, meskipun sebentar, dengan mata kepala kita, mungkin akan beda. Seperti misalnya, ya, Nabi itu luar biasa sisi keyakinannya kepada masalah akhirat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping memang beliau adalah seorang yang memang sudah yakin, keyakinannya sangat kuat. Tetapi beliau sendiri, ya, pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat bagaimana surga dan neraka, ya. Dan ini adalah ketika beliau melihatnya, betul-betul melihat langsung, kan begitu. Nabi pernah melihat keadaan surga dan neraka. Makanya ketika beliau sudah seperti itu, sudah yakinnya luar biasa, ditambah beliau melihat langsung dengan ra'yul ain, ya, melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya ketika beliau itu disuruh memilih di akhir hayat beliau, kan dalam hadis ketika Nabi itu bersama putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ketika membisikkan sesuatu kepada Nabi, dia menangis. Fatimah ini menangis. Lalu ketika membisikkan yang kedua, dia tersenyum. Lalu hal ini, ya, menjadi rahasia sampai ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia sampaikan rahasia ini, diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah pernah melihat itu, Nabi membisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah. Ketika dibisikkan sesuatu, dia menangis. Lalu dibisikkan yang kedua, dia malah tersenyum. Ya, ini terus menjadi rahasia, karena ini adalah rahasia Nabi gitu. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, diceritakan apa yang telah disampaikan kepada Fatimah. Maka dia menceritakan bahwa ketika beliau menyampaikan, ya, atau membisikkan pertama kali kepada putrinya Fatimah, yaitu bahwa Nabi itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pilihan dua hal, yaitu memilih antara tetap berada di dunia ini atau meninggalkan dunia ini, yaitu kemana? Ke surga. Maka tentu beliau memilih meninggalkan dunia ini, yang berarti akan meninggalkan keluarganya termasuk Fatimah. Makanya dia menangis, kan begitu. Dan ini yang menjadi syahid dalam hal ini. Artinya ketika Nabi SAW disuruh memilih untuk tetap di dunia ini dan memilih keadaan akhirat nanti, beliau lebih memilih akhirat. Kenapa? Sudah tahu dengan ilmu yakin, bahkan dengan ainul yakin tentang kehidupan akhirat. Jadi karena punya keyakinan yang kuat, kan gitu, beliau lebih memilih akhirat. Sedangkan tadi bisikan yang kedua, yaitu tentang putrinya Fatimah, bahwasanya Fatimah adalah orang yang pertama kali menyusul beliau setelah beliau meninggal dunia dari kalangan keluarga beliau. Maka Fatimah pun tersenyum. Jadi di sini, ya, Nabi SAW karena keyakinan yang kuat akan adanya negeri akhirat, makanya ketika disuruh memilih tadi, beliau lebih memilih akhirat. Sampai akhir hayat beliau mengatakan apa? Fir rafiqil a'la. Ya, beliau lebih memilih berteman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang punya keyakinan yang kuat. Maka berarti di sini, ya, yang memisahkan bagi kita nih, yang memisahkan antara
ketika datang berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentang masalah surga, bahwa surga adalah penuh dengan kenikmatan yang abadi dan neraka adalah penuh dengan adab yang pedih. Ini kan berita nih, ya, yang memisahkan antara ketika datang berita ini dengan kita itu melihat dengan mata kepala kita, itu kan yang memisahkan ini adalah al-yakin, ini keyakinan. Maksudnya kalau dia itu benar-benar yakin, maka dia akan seperti melihat dengan mata kepala langsung. Ini, kalau orang yang yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dia itu seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya tadi ini pemisah, ini berita dari Allah dan Rasulnya tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Ini satu sisi, dipisah, ya. Sisi yang lain melihat surga dan neraka dengan langsung. Yang memisah ini adalah al-yakin. Kalau dia yakin, maka berita ini dia akan cerna. Oh, seperti melihat langsung yang namanya surga dan neraka. Ini pemisahnya, yaitu al-yakin ini. Kalau keyakinan ada pada dirinya, maka dia akan melihat atau seolah-olah melihat surga dan neraka seperti melihat langsung. Tetapi ketika keyakinan ini tidak ada, maka orang itu akan tetap sama seperti semula, yaitu orang itu hanya ridho dengan urusan agama ini hanya sekedar ucapan. Orang itu bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. Itu tidak ada. Ketika ada janji akan adanya surga, malah dia tidur. Atau ketika ditakut-takuti dengan api neraka, maka justru malah dia berani untuk memasuki neraka itu sendiri. Makanya di sini seandainya keyakinan itu menyentuh hati kita, meskipun sedikit sajalah, maka yang namanya hawa nafsu itu akan tunduk. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita itu melihatnya. Dan seolah-olah kita itu melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Maka di sini ada seorang ulama masyhur yang bernama Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala. Hatim Al-Assam ini ketika dia itu beranjak menuju sholatnya, dia merasa ketika hendak sholat, ya, berdiri dia sholat, maka dia merasa bahwa surga itu ada di samping kanannya, neraka ada di samping kirinya, Ka'bah ada di hadapannya, kematian ada di belakangnya, dan dia menyadari Allah itu sedang melihatnya. Maka ini yang membedakan mereka, ya, dengan kita, yaitu apa? Al-yakin, keyakinan yang membedakan kita dengan mereka para ulama tersebut. Sehingga orang-orang yang punya keyakinan yang kuat, mereka maju menghadapi perkara-perkara yang besar. Bahkan mereka mencurahkan apa yang mereka miliki, jiwa, raga, harta, dan lain sebagainya. Maka tak heran mereka para salafun as-salih, ya, mereka melepaskan dirinya dari harta karena apa? Yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu dia lepaskan apa? Ada sisi keyakinan yang kuat, yaitu ingin mendapatkan pahala yang ada di sisi Allah. Kita ambil contoh, misalnya sahabat Utsman bin Affan. Kita ketahui, yang namanya sahabat Utsman itu luar biasa dalam urusan berinfak. Ketika perang Tabuk, yang disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang yang kondisi sulit, ya, maka Nabi SAW itu mengatakan kepada para sahabat, man jahaza jais al-usrah, ya, jais al-usrah falahul jannah. Barang siapa yang menyiapkan pasukan untuk perang sulit ini, ya, jais al-usrah ini, ya, barang siapa yang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi perang yang sulit ini, falahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Para sahabat itu banyak, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Umar sendiri, sahabat Abu Bakar, itu mereka pada berlomba-lomba. Salah satunya yang ikut dalam perlombaan ini karena punya keyakinan, sahabat Utsman bin Affan.
Bahkan dalam riwayatnya, pasukan perang Tabuk ini jumlahnya banyak. Ada 5.000-an orang. Maka yang dipersiapkan oleh sahabat Utsman ini mempersiapkan pasukan, membiayai biaya perang itu kurang lebih sepertiga pasukan dia siapkan. Dia siapkan semuanya, perbekalan mereka dan lain sebagainya ini sepertiga istilahnya dia handle. Ya. Dia berikan kecukupan untuk mereka. Dalam riwayat 300 unta dia siapkan, 1.000 dinar dia keluarkan. Padahal yang lain hitungannya cuma dirham. Tapi sahabat Utsman bin Affan, ya, karena keyakinannya yang kuat, sampai Nabi SAW itu menangis gitu. Menangis, tapi menangis dengan penuh haru. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini itu tidak akan menimbulkan mudarat bagi dia. Karena luar biasa kebaikan yang dia berikan, begitu besar apa yang dia lakukan nanti, meskipun istilahnya kalau dia melakukan kejelekan itu sudah terhapus dengan apa yang dia lakukan sekarang. Itu Rasulullah SAW sampai seperti itu. Maka di sini, ya, mu'allif menjelaskan tentang fadail wa fawaid al-yakin, tentang keutamaan dan manfaat keyakinan. Dia menyebutkan ada 23 di sini yang kita mencoba untuk mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, al-yaqinu min afdalil a'mal, bahwa keyakinan itu termasuk amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama. Jadi amalan itu kan banyak. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Ada juga amalan lisan, kan gitu. Karena lisan itu termasuk anggota badan. Nah, dari sekian banyak amalan, yang paling afdal itu adalah al-yakin. Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hubshi al-Khas'ami radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Nabi SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling afdal. Maksudnya afdal berarti amalan yang paling baik serta paling banyak pahalanya. Qala, beliau menjawab, imanun la syakka fih wa jihadun la ghulula fih wa hajjatun mabrurah. Amalan yang paling afdal yaitu imanun la syakka fihi. Yang pertama, keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, wa jihadun la ghulula fihi, jihad yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Serta yang ketiga, wa hajjatun mabrurah, haji yang mabrur. Yang dikatakan amalan yang paling afdal berarti paling baik serta paling banyak pahalanya. Asyahid di sini yang menjadi pembahasan di sini yaitu kalimat yang pertama atau yang pertama dari imanun la syakka fi, keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu apa berarti? Keyakinan. Karena ini termasuk amalan hati ini, dan ini termasuk min afdalil a'mal. Yang manusia itu bertingkat-tingkat. Dalam hal amalan apapun, ya, manusia kan juga berbeda-beda. Tapi akan lebih nampak lagi perbedaannya ketika dalam urusan keyakinan. Karena mungkin bisa saja begini. Orang itu ketika melakukan suatu amalan, katakanlah berinfak, mungkin bisa sama infaknya. Tetapi keyakinan itu jelas beda gitu. Keyakinannya orang itu beda dalam hatinya ketika sama-sama berinfak, ketika sama-sama melakukan misalnya sholat gitu ya. Dari bacaannya, dari gerakannya mungkin sama, tapi yang bedakan keyakinan yang ada dalam hatinya. Yang ini bertingkat-tingkat, masing-masing orang itu punya perbedaan. Kalau sekarang amalan dohir, ya, atau amalan anggota badan itu saja bertingkat-tingkat, apalagi amalan keyakinan, jelas ya, bertingkat-tingkatnya lebih banyak. Maka sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan,
Wa misqalu dzarratin min birrin min sahibi taqwa wa yaqin a'dhamu wa afdal wa arjah min amsalil jibal min ibadatil muhtarin. Dan seberat darah, ya, seberat darah yang berupa kebaikan ini dimiliki oleh sahibu taqwa, orang yang punya ketakwaan serta punya keyakinan. Amalan sebesar darah, darah itu berarti sesuatu yang sangat kecil. Ya, kalimat darah itu kan namlah saghirah, yaitu semut yang sangat kecil. Berarti ini ungkapan yang kecil. Kebaikan yang beratnya seberat darah dimiliki oleh sahibu taqwa wa yakin, ya, pemilik ketakwaan dan keyakinan, itu lebih besar dan lebih afdal serta lebih berat dibanding sebesar gunung berupa ibadahnya orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang mereka itu melakukannya barangkali dengan ada sisi riya, ya. Meskipun amalannya itu sebesar gunung, ya, dibanding sebesar darah amalan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, orang yang yakin jelas, maka ini sekalipun kecil, ya, maka dia lebih a'dham, lebih besar dan lebih arjah, lebih berat dibanding amalan segede gunung tapi yang melakukannya adalah orang-orang yang mungkin al-mukhtarin, orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang merasa amalannya sudah besar begitu. Sehingga Ibnul Qayyim al-Jauziyah mentaklik ucapannya Abu Darda ini, ya. Kata beliau rahimahullah bahwa ucapan ini, ya, ini termasuk min jawahiril kalam, termasuk kalimat-kalimat mutiara yang merupakan bukti bahwa sahabat itu punya fikih, punya pemahaman yang luas, yang lebih maju dibanding orang-orang sesudah mereka dalam urusan kebaikan. Karena orang yang punya keyakinan, ya, dia akan menempuh rangkaian-rangkaian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Orang itu ketika menempuh jalan menuju Allah itu dengan hati dan kemauannya yang kuat, bukan dengan badannya. Makanya orang yang punya keyakinan jelas tadi, amalannya lebih afdal dibanding amalan-amalan anggota tubuh atau mungkin amalan hati yang lain. Makanya di sini ini adalah amalan yang paling afdal. Kalau memang amalan itu dilandasi dengan keyakinan sedikit saja, yang penting di situ ada keyakinan, itu beda dengan yang tidak ada keyakinannya. Jadi kalau kita beramal dengan penuh keyakinan, tentunya di sini orang itu bisa yakin karena ada ilmu yang dia miliki, dan tentu ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu minal kitabi was sunnah, ilmu dari kitab dan sunnah. Maka kalau kita itu beramal dilandasi dengan keyakinan, itu amalan kita itu jelas lebih berbobot dibanding amalan orang yang tidak ada sisi keyakinannya. Misal begini, kita itu misalnya bermajelis di sini, ya. Kita bermajelis dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan, Allah akan berikan rahmatnya, malaikat juga ikut menaungi, kan seperti itu sebagaimana hadis, ya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, kan begitu. Itu ada hadisnya. Ketika kita itu bermajlis seperti ini kita yakin. Tapi yaitu tadi, keyakinan itu kadang muncul, kadang tidak, gitu. Tapi kalau orang itu punya keyakinan yang kuat, amalannya ini berbobot, gitu. Berbeda dengan orang yang tidak punya sisi keyakinan. Makanya dikatakan yang namanya al-yakin min afdalil a'mal. Yakinnya adalah termasuk amalan yang paling afdal. Membuat amalan-amalan yang tadinya tidak berbobot, ringan, gitu, begitu masuk keyakinan di dalamnya, ini jadi amalannya berbobot dengan bobot yang sangat kuat. Ini pertama, al-yakinu min afdalil a'mal. Yang kedua, fadilah yang kedua,
yaitu la yantafi'u bi ayatillahi wa barahinihi illal muqinun, bahwa tidak akan mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah dan juga bukti-bukti atau dalil-dalil illal muqinun, kecuali orang-orang yang yakin. Yang ada di sekitar kita itu banyak bukti-bukti akan kebenaran Allah, ya, akan adanya Allah, akan kebenaran ajaran Islam, akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Quran. Ya, bukti akan adanya hari kiamat, bukti adanya alam kubur dan lain sebagainya. Sebenarnya yang ada di sekitar kita itu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini, kata Allah, ayatun, terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Lil muqinin, kata Allah, bagi orang-orang yang yakin. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya ketika menafsirkan ayat ini, ya, sanad atau tafsir bil ma'sur ini sanadnya sampai Qatadah, bahwa Qatadah mengatakan tentang tafsir ayat ini tadi, wa fil ardi ayatul lil muqinin, kata beliau wa fil ardi mu'tabarun liman ittabar. Ini kata Qatadah, bahwa di bumi ini ada mu'tabar, ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Misalnya tadi tentang adanya pencipta. Kita kan sebagai seorang muslim mengakui Allah sebagai pencipta kita, itu karena ada bukti yang ada di sekitar kita, yaitu makhluk-makhluknya Allah, kan gitu ya, yang ada di sekitar kita. Adanya matahari, bulan, bumi, dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah cukup sebagai bukti bahwa ada sang pencipta. Atau adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu adanya alam kubur. Atau kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup melihat yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya ada pelajaran. Kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-75. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ard, kekuasaan atau kerajaan langit dan bumi. Ya, kekuasaan langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, dan supaya Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam banyak mukjizat. Bahkan kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, itu ketika Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka kan Allah bertanya, ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Lalu Allah bertanya, awalam tu'min? Ya, qala awalam tu'min, Allah berfirman, apakah kamu itu tidak beriman, atau apakah kamu belum beriman? Kata Nabi Ibrahim, bala, tentu aku sudah beriman gitu. Walakin liyatma'inna qalbi, kata Nabi Ibrahim, tetapi supaya hatiku tambah tenang. Berarti Nabi Ibrahim sudah yakin, cuma ketika ada hal-hal yang bisa dilihat itu sebagai bukti atau tanda kekuasaanmu, itu hati menjadi tenang. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim dan ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, lalu semuanya membentuk menjadi burung kembali. Dan itu dilihat, ya, dilihat oleh Nabi Ibrahim dengan mata kepalanya sendiri. Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka tambah yakin begitu. Ini satu contoh. Kayak dia termasuk orang-orang yang yakin tadi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Dan sekarang bagi kita, bukan sih minta kepada Allah tunjukkan kepada kita, ya,
bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Cukup dengan melihat yang ada di sekitar kita kok. Satu contoh saja, ketika kita itu tidur, kemudian bangun kembali. Kita tidur, terus ternyata bisa bangun kembali. Itu bukti bahwasanya kita juga akan seperti itu. Kita itu nanti diwafatkan oleh Allah, kemudian kita itu akan dibangkitkan sebagaimana kita itu bangun dari tidur kita. Dan itu bukti kalau kita itu akan dibangkitkan. Dengan kita itu setiap hari mengalaminya. Oh, kita tidur. Kalau sudah tidur kan kita itu di bawah kendali Allah. Kita nggak tahu apa-apa. Dan itulah hakikat mati juga sama seperti itu. Makanya ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu bangkitnya seperti kita itu habis tidur. Ya, semua orang akan merasakan, meskipun katakanlah misalnya sejak zaman Nabi Adam, dia itu sudah meninggal dunia, sampai akan datang kan luar biasa beribu-ribu tahun. Tapi nanti bangkit sama seperti baru kemarin tidurnya, atau mungkin baru saja tidur. Dan kita juga sama kan? Kita itu mau tidur 5 jam, 10 jam, itu bangun ya biasa saja gitu. Ya kayak barusan saja tidur gitu. Padahal mungkin sudah sekian jam. Nggak ada yang membedakan, mungkin yang membedakan karena capek dan tidaknya gitu. Tapi coba kita itu tidur 1 jam dengan tidur 2 jam. Sama gitu, kayak barusan. Maka seperti itulah keadaan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sebagai bukti begitu. Ini yang kedua. La yantafi'u bi ayatillahi wa barahinihi illal muqinun. Fadilah yang kedua, bahwa tidak ada yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah dan bukti-buktinya atau dalil-dalilnya kecuali orang-orang yang yakin. Yang ketiga, fadilah yang ketiga yaitu al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Bahwa keyakinan adalah keimanan sepenuhnya. Yang namanya keyakinan adalah keimanan secara keseluruhan. Dan ini adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kalimat ini al-yaqinu wal imanu kulluhu, ini adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan kalimat ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan taklik. Kata beliau tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, bahwa yang dimaksud ucapannya Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluhu, keyakinan adalah keimanan secara keseluruhan, kata beliau, annal yaqina huwa aslul iman, bahwa keyakinan itu adalah landasan keimanan. Jika hati itu yakin, maka akan mendorong anggota badan semuanya untuk mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh. Sehingga seorang ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau annal yaqina waqa'a fil qalbi kama yanbaghi la tara ishtiyaqan ilal jannah wa haraban minan nar." Kata Sufyan Ats-Tsauri, seandainya keyakinan itu masuk ke dalam hati atau berada di dalam hati sebagaimana mestinya, niscaya hati itu akan terbang karena rindu kepada surga dan karena takut kepada neraka. Artinya hati ini mendorong orangnya untuk melakukan amalan karena ada keyakinan dalam hatinya tersebut. Lalu berikutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna manzilatal yaqin aliyah samiyah ghaliyah, bahwa kedudukan keyakinan ini sangat tinggi dan juga berharga. Makanya awal sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah, maka itu disebutkan sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan nanti akan disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Berarti iman ini landasannya. Iman ini adalah bagi Islam itu intinya.
Dan keyakinan bagi iman, ini adalah intinya iman. Makanya semua ilmu dan amalan yang tidak menambahkan keimanan dan keyakinan tidak bertambah kuat, berarti ilmu dan amal ini tidak beres atau ada cacatnya. Saya ulang ini. Wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imanu wal yaqinu quwwatan famadhul. Setiap ilmu dan amalan yang tidak menambah keimanan dan keyakinan itu menjadi kuat, maka amalan itu madkhulun, amalan itu ada aibnya, atau amalan itu berarti tidak beres. Wa kullu imanin la yab'asu 'alal amal fa madkhul, dan setiap keimanan yang tidak membangkitkan suatu amalan berarti keimanannya juga tidak beres. Kemudian ada satu hadis di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak dan juga Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Dan juga para sahabat yang lain. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah itu bertanya, atadruna ayyu ahlil imani afdalu imanan? Tahukah kalian siapakah orang-orang beriman yang paling afdal keimanannya? Ya, di antara orang-orang yang beriman, siapa yang paling afdal keimanannya? Qalu, maka mereka menjawab para sahabat ini, ya Rasulullah, al-malaikah. Ya wahai Rasulullah, orang-orang yang beriman yang paling afdal, paling kuat keimanannya yaitu para malaikat. Qala, kata Nabi, hum kadzalik wa yahiqqu dzalika lahum wa ma yamna'uhum wa qad anzalahumullahu al-manzilata allati anzalahum biha. Ya, hum kadzalik, memang mereka seperti itu. Dan pantas mereka memiliki hal itu, karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan mereka di tempat yang sudah seperti itu. Artinya malaikat. Mengapa dikatakan tadi orang mukmin yang paling afdal? Karena memang dari sononya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malaikat itu makhluk yang seperti itu. Kalau itu tidak ditanyakan, maksudnya begitu. Karena mereka itu memang aslinya sudah Allah ciptakan menjadi makhluk yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat enggak usah ditanyakan, maksudnya begitu. Lalu qalu, mereka pun mengatakan lagi, ya Rasulullah, fal anbiya alladzina akramahumullahu ta'ala bin nubuwah wa risalah. Kalau begitu wahai Rasul, orang-orang beriman yang paling afdal keimanan yaitu para nabi, yang Allah muliakan mereka dengan nubuwah, dengan kenabian dan juga risalah. Para nabi yang Allah jadikan sebagai rasul. Qala, Nabi pun menjawab, hum kadzalik wa yahiqqu lahum dzalik wa ma yamna'uhum wa qad anzalahumullahu al-manzilata allati anzalahum biha. Kalau mereka juga sama seperti itu, ya. Mereka pantas untuk memiliki predikat orang mukmin yang paling afdal, karena memang tidak ada yang menghalangi mereka untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah tempatkan mereka pada posisi itu. Bal ghairuhum, kata Nabi, yang aku inginkan yang lain. Akhirnya para sahabat menjawab, qulna faman hum ya Rasulullah. Kalau begitu siapa mereka wahai Rasul? Qala, maka Nabi pun mengatakan, kata beliau, aqwamun ya'tuna min ba'di fi aslabir rijal fayu'minuna bi walam yarawni wa yajiduna al-warab al-mu'allaq faya'maluna bima fi fahaulai afdalu ahlil iman imanan. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang datang sesudahku. Ya, mereka adalah orang-orang yang datang sesudahku fi aslabir rijal, di tengah-tengah manusia. Fayu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku sekalipun mereka tidak melihatku nih. Orang-orang yang datang sesudahku padahal mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Wa yajiduna al-waraq al-mu'allaq, mereka mendapati kertas yang tergantung, yang dimaksud apa? Mushaf, ya. Mereka mendapati Al-Qur'an, faya'maluna bima fi, lalu mereka mengamalkannya.
Dikatakan fahaulai afdalu ahlil iman imanan. Maka mereka adalah orang-orang beriman yang paling afdal keimanannya. Karena mereka tidak melihat Rasul tapi beriman. Mereka juga beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu mereka mengamalkannya. Itulah orang mukmin yang paling afdal keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah berikutnya atau fadail keimanan, keyakinan berikutnya kita lanjutkan berkesempatan yang akan datang. Billahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.